Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat menghadiri pengajian Majlis Tabligh yang pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan pembahasan berkaitan dengan akidah yang lurus, hidup yang terarah agar menghindari jerat pemikiran yang menyimpang. Dan ini yang dimintakan kepada saya untuk disampaikan pembahasan tentang akidah yang lurus ini. Kenapa menjadi penting berkaitan dengan akidah yang lurus dan sekaligus akidah yang benar? Karena kalau akidahnya rusak maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, termasuk tentu munculnya berbagai macam pemikiran yang menyimpang, munculnya aliran-aliran yang menyimpang dari akidah Islam, bahkan muncul di kalangan umat ini bahkan menjadi murtad, keluar dari agama Islam karena berkaitan dengan akidahnya yang tidak lurus. Karena kalau kita menyaksikan umat manusia ini ada yang justru menyembah sesama ciptaannya, sesama makhluk Allah. Nah, Islam merupakan agama yang Allah turunkan lewat para nabinya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya, para rasulnya untuk membimbing umat manusia ini agar tidak menyimpang dari akidah yang lurus, ya. Nah, tadi saya membacakan ayat di dalam surat Fussilat ayat ke-30, ya. Surat Fussilat ini yang ayat ke-30 yang bermakna istiqomah, menjadi penting bagi kita kaum muslimin untuk selalu istiqomah di jalan Allah ini. Nah, di antaranya Allah menegaskan di dalam surat Fussilat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendirian, tidak mudah goyah imannya dalam kondisi apapun, kata Allah, malaikat akan turun kepada mereka sambil berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan merasa takut, jangan merasa sedih, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan janji Allah yaitu surga. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa pada hari ini
pembahasannya berkaitan dengan persoalan akidah, supaya kita tetap mempunyai akidah yang lurus. Karena fenomena sekarang ini, kondisi sekarang ini, di tengah derasnya arus informasi dan berbagai ideologi yang berkembang bebas, maka umat Islam dituntut untuk memiliki pondasi yang, yaitu akidah yang kuat dan lurus. Kalau akidahnya lemah, maka sangat mudah untuk terbawa kepada paham-paham yang menyimpang. Maka kita harus luruskan, harus konsisten teguh pendirian kita ini. Akidah yang benar akan menuntun hidup kita ke jalan yang terarah, menjauhkan dari keraguan, menjauhkan dari penyimpangan dan kekeliruan berpikir. Jadi salah satu agenda Yahudi, Bapak Ibu ya, memang Yahudi itu mempunyai agenda bagaimana menyimpangkan umat Islam dari ajaran Islam ini. Nah, tadi ayatnya yang saya bacakan ya, surat Fussilat ini. Jadi Allah menerangkan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian, tidak mudah goyah imannya dalam kondisi apapun, maka malaikat akan turun kepada mereka sambil berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan merasa takut, jangan merasa sedih. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, kalau kita melihat makna istiqomah itu bermakna lurus, juga bermakna benar, juga istiqomah bermakna teguh pendiriannya. Jadi selalu lurus di jalan Allah. Nah, yang pertama tentu kita harus yakinkan Allah ini satu-satunya Rabb yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita imani. Juga Allah menerangkan selain di dalam surat Fussilat ayat ke-30 itu, Bapak Ibu bisa dilihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan juga mereka tidak pula bersedih hati. Jadi yang sudah yakin Tuhannya adalah Rabbnya Allah, kita tidak usah takut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu menguatkan akidah kita ini karena banyak macam-macam untuk menggoyang iman kita. Coba kalau kita lihat ini, seorang profesor namanya Alfonso Mingana ini. Apa yang dia katakan? Sudah masanya tiba untuk mengkritik Al-Quran sebagaimana Bible Yahudi dan Kristen. Jadi sekarang Al-Quran itu dia kritik. Kalau ini wajar, dia bukan Muslim, profesor ya, sebagai padri Kristen ini. Tapi yang sekarang hasil didikan para orientalis itu agamanya Islam gugat Quran. Nah, ini termasuk yang menggugat Quran. Ini dosen di lembaga Islam ini karena pemikirannya sudah dicuci otaknya. Apa kata beliau? Sebagai budaya, posisi Al-Quran tidak berbeda dengan rumput. Sebagai budaya, Al-Quran tidak sakral. Yang sakral adalah kalamullah secara substantif. Nah, Bapak Ibu, karena banyak macam-macam cara untuk menyimpangkan lewat pemikiran, lewat paham-paham yang menyimpang ini, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan kita ini dalam akidah Islam, ya. Apa doanya? Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ini. Ini selalu kita panjatkan doa ini agar kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, ya. Karena kita akan selalu digoda oleh setan dari dua jenis, ya. Karena setan itu Bapak Ibu bisa dari golongan kita, bisa dari golongan jin.
Makanya di surat Al-An'am 112 itu setiap Allah utus nabi, Allah jadikan musuhnya, musuh nabi itu adalah setan dari jenis manusia maupun setan dari jenis jin. Nah, oleh karena itu penyebab terjadinya penyimpangan akidah. Nah, ini Bu ya. Jadi kenapa yang tadi itu terjadi begini begitu ya? Penyebabnya penyimpangan akidah ini pertama adalah zahal, kebodohan karena tidak ada kemauan untuk mempelajari sehingga tidak bisa mengenal mana yang benar mana yang salah menurut akidah Islam. Jadi tidak mau belajar, tidak mau mengkaji Islam, tidak mau memahami agama Islam ini, tapi ngaku KTP-nya Islam. Kalau ditanya apa agamanya, saya Islam, tuh lihat KTP saya. Kalau nanti nggak ditanya KTP-nya Bu. Nah oleh karena itu orang mudah menyimpang itu karena kebodohan. Makanya perlu kita mengkaji. Paling tidak 5 yang harus kita lakukan. Pertama mengkaji Islam. Yang kedua setelah dikaji mengamalkan Islam. Yang ketiga kita punya sahabat, punya teman, maka wajib apa? Mengajarkan Islam. Yang keempat, mungkin kita berada di mana saja, Islam ini harus kita perjuangkan. Yang keempat memperjuangkan Islam. Nah, yang kelima, kita juga punya kewajiban kalau Islam sudah dilecehkan, dihinakan, maka punya kewajiban untuk membela Islam. Jadi yang pertama kewajibannya adalah mengkajinya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan akidah itu karena ta'assub, yaitu fanatik kepada suatu tradisi warisan nenek moyang kita. Ini kan masih ada di kalangan umat ini karena fanatik kepada satu tradisi. Karena dulu bapak-bapak saya, engkong saya mengajarkan demikian. Jadi fanatik begini itu yang membahayakan. Maka hancuran umat terdahulu salah satunya fanatik kepada nenek moyang mereka. Tapi zaman kita juga demikian. Pokoknya bagaimana kata orang tua saya, bagaimana menurut engkong saya. Sehingga umat Islam yang punya pemahaman seperti masih fanatik kepada nenek moyang ini, itu tidak mudah untuk kita sadarkan, tapi kewajiban kita tetap untuk mengajak mereka. Nah, Muhammadiyah ini salah satunya bagaimana mengembalikan saudara kita ini yang masih yang seperti itu, harus kita dakwahi, tapi bukan dengan cara yang kasar. Tidak boleh ya. Yang ketiga, penyebab penyimpangan akidah itu adalah taklid, yaitu mengikuti sesuatu pendapat secara buta. Taklid buta lah bahasa. Kalau di Muhammadiyah lebih dikenal ada istilah TBC itu. Memang taklid buta ini bahaya Bu. Pokoknya kalau dia yang ngomong nggak mungkin salah. Walaupun sudah jungkir balik, karena dia sudah wali, nggak sholat pun nggak apa-apa. Nah ini kan repot kalau sudah begitu ya. Yang berikutnya penyebab penyimpangan akidah itu karena gulu, berlebih-lebihan dalam mencintai makhluk. Makanya Nabi Muhammad SAW ini tidak mau disanjung-sanjung ya. Sebagaimana umatnya Nabi Isa ini terlalu berlebihan menyanjung-nyanjung Nabi Isa. Salah satunya mengangkat Nabi Isa bukan lagi predikatnya sebagai manusia biasa. Makanya dia punya hakikat Isa Al-Masih itu dia insani tapi dia juga ilahi. 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau ayam 100% apa? Ayam 100% hewan. Kan tidak mungkin 100% hewan, 100% manusia. Jadi jangan berlebihan ya. Ini yang sekarang itu banyak Bu. Saking berlebihannya ya mengangkat seseorang ini, pokoknya kalau sudah beat sama dia itu tidak mungkin salah, dia sudah jamin masuk surga. Ini banyak orang tersesat itu kan lewat pemahaman yang menyimpang ini. Jaminan surga Bu, kalau sudah bayar denda 4 juta ini bisa masuk surga.
tapi baru di terasnya saja katanya. Kalau ingin masuk ke dalamnya lebih tinggi lagi bayarannya. Kok masih ada yang percaya? Nah, kenapa? Nah, karena kebodohan. Ya. Kemudian yang berikutnya ghaflah, yaitu lalai dalam merenungi ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. Yang berikutnya yaitu usrah fasidah, keluarga yang hampa dari ajaran Islam, ya. Jadi memang kosong, ya, hampa. Kemudian juga biasa sayi'ah, yaitu godaan lingkungan. Jadi banyak godaan lingkungan tuh orang bisa tersesat. Tadi bisa lingkungannya karena banyak yang bermaksiat ke bawah. Saya baru kunjungan ke satu kota di Jawa Barat, di mana di kota itu ada satu tempat yang diyakini oleh satu agama di luar kita, tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tapi Tuhannya sedang berdoa, saya lihat di sana. Saya bingung juga kalau Tuhannya berdoa. Karena Tuhan itu sepengetahuan saya mengabulkan doa. Dia sedang berdoa. Saya tanya sama yang jaga di sana, "Pak, kalau ini siapa, Pak?" "Ini Tuhan kami, Pak." Tapi sedang begini Tuhannya itu. Nah, itu keyakinan orang, ya. Kemudian penyimpangan pemikiran. Penyimpang pemikiran dari manhaj berpikir yang benar, diantaranya merasa diri besar, merasa diri yang paling benar, dan silau dengan pendapatnya sendiri. Nah, ini yang seperti ini biasanya sudah susah, ya, merasa saya yang benar, yang lain tuh salah semua. Saya ini ilmu saya sudah setinggi, makanya jangan berani-berani sama saya. Nah, ini yang seperti ini tuh Bapak Ibu, ya, merasa dia yang paling hebat. Saya sudah profesor, doktor, pokoknya banyak dia punya titelnya. Sampai-sampai mengajarkan pemahaman, termasuk yang pemahaman ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu Bapak Ibu, penggagasnya itu orang Yahudi, namanya Goldziher. Jadi Goldziher itu untuk menyesatkan orang Islam ini. Orang Islam ini bagaimana supaya tersesat? Pakai dalil Quran. Di surat 5 ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nih, Quran ini sudah sempurna, maka tidak perlu lagi sunnah katanya, tidak perlu lagi hadis. Ini cara-cara yang menyimpangkan. Kemudian yang kedua, penyimpangan pemikiran ini, contoh Bapak Ibu, ada yang kalau tadi seorang profesor itu, babi itu katanya memang haram, teksnya ada di Quran itu haram, tapi babi ini bisa jadi halal kalau direbus sekian derajat. Jadi kalau sudah direbus sekian derajat, itu cacing-cacing yang berbahaya, termasuk salah satunya cacing pita, itu semua mati, maka jadi boleh dimakan. Termasuk seorang profesor ini, dia menulis dalam bukunya bahwa poligami itu haram, tapi kalau kawin sesama jenis itu boleh. Coba Bapak Ibu. Tapi kalau itu ditanya, kalau dia punya anak, misalnya perempuan, anggap saya sebagai perempuan mau lamar dia, saya yakin tidak mau terima dia. Anaknya yang putri mau dilamar sama yang putri, tapi dia mengajarkan boleh kawin sesama jenis.
Sama dengan seorang cendekiawan muslim sudah tidak ada, sekarang sudah wafat. Dia selalu menikahkan, boleh muslimah nikah dengan yang non muslim. Tapi ternyata Allah uji langsung, putrinya dilamar oleh seorang Yahudi. Apa setelah putrinya dilamar oleh orang Yahudi? Putrinya ngasih tahu kepada orang tuanya bahwa saya mau dilamar ayahanda oleh orang Yahudi. Apa yang ayahnya yang selalu mempropagandakan boleh kawin beda agama itu? Kalau bisa si Yahudi itu masuk Islam dulu. Nah, berarti kan sadar sebetulnya ya bahwa itu memang tidak boleh wanita dinikahi yang non muslim. Nah, kemudian yang kedua, kelemahan akal dan menerima begitu saja pemikiran yang sesat yang dikatakan sebagaimana contoh tadi. Jadi orang mudah ikut dengan pemikiran menyimpang ini karena apa? Karena kelemahan akalnya tidak digunakan. Ya. Akal sehatnya tidak digunakan, pokoknya mau terima saja. Lah kalau dia sudah yang bicara, saya tidak ragu, saya benar ya. Ya memang umat manusia ini ketika Rasulullah SAW saja tentang Isra Mi'raj itu kan ada yang percaya, ada yang ragu. Ada yang sama sekali menolak. Kalau yang ragu itu masuk jadi kategorinya orang munafik. Kalau yang menolak jadi orang yang kafir. Kalau yang percaya jadi orang beriman. Maka sekarang ini sampai hari ini manusia ini ada yang beriman, ada yang kafir yang ingkar, ada juga yang munafik. Kira-kira kita mau yang mana Bapak Ibu? Yang beriman. Nah sekarang agar akidah kita kuat, agar akidah kita lurus, Bapak Ibu, tidak mudah tergerus oleh pemikiran-pemikiran menyimpang, tidak mudah ikut aliran yang menyimpang, tidak mudah murtad, maka ini yang pertama. Nah ini ya, kita harus yakinkan ya, untuk mempunyai akidah yang lurus itu pertama tanamkan Islam adalah agama yang berdasarkan wahyu. Inilah yang membedakan agama Islam dengan yang di luar kita. Islam itu agama yang berdasarkan wahyu. Jadi satu-satunya agama yang berdasarkan wahyu adalah Al-Quran. Contoh dalam hal Tuhan, untuk menentukan Allah sebagai Rabb pencipta alam semesta ini, tidak perlu umat Islam mengadakan muktamar untuk membahas benarkah Allah itu Tuhan yang sebenarnya. Tidak perlu. Tapi berdasarkan apa? Wahyu Allah. Jadi ajaran Islam ini berdasarkan wahyu dasarnya. Bukan berdasarkan pemikiran orang, bukan berdasarkan mimpi, tapi agama Islam berdasarkan wahyu yang datang dari Allah. Sehingga seluruh para nabi, kalau Bapak Ibu lihat di dalam surat 21, surat apa 21? Surat Al-Anbiya ya, ayat 25, bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan aku wahyukan kepada para rasul itu untuk menyembah aku. Jadi Allah menerangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ini, tidak pernah mengutus seorang rasul sebelum Rasul Muhammad SAW, melainkan Allah wahyukan kepada para rasul itu untuk menyembah aku. Siapa aku ini? Aku ini bukan Nabi Muhammad, tapi aku ini Allah. Innani anallah. Jadi aku ini Allah. Makanya orang Islam ini sudah tidak problem dimanapun umat Muslim berada. Kalau ditanya siapa Tuhan kamu, pasti jawabannya Allah. Pak Chan pergi ke Tiongkok, ketemu orang Muslim di sana. Siapa Tuhan kamu? Jawabannya apa? Pergi ke Jepang. Siapa Tuhan kamu? Kalau dia Muslim, pasti jawabannya Allah. Nah sekarang ini untuk merubah makna Allah ini, dibikinlah makna yang keliru. Jadi sekarang untuk merubah makna Allah itu Bapak Ibu ya,
Kalau di Quran sudah jelas Allah itu nama diri Tuhan, ya. Tapi sekarang ini ada di kitab orang lain yang menggunakan kata Allah, ada huruf Allahnya, hurufnya besar semua. Ada huruf Allahnya kecil semua. A-nya kecil, L-nya kecil, A-nya kecil, H-nya kecil. Ada A-nya besar, yang lainnya kecil. Tapi kalau diucapkan, apa bedanya? Nah, ini yang jadi keliru, ya. Itu yang keliru kalau ada di kitabnya orang lain. Memang dalam rangka menggoyang keimanan kita. Jadi tidak perlu melakukan kongres para ulama. Benar nggak nama Tuhan dalam Islam itu Allah? Nah, cara menggoyahkan makna Allah yang sebenarnya itu, yaitu tadi dibikin ada para Allah, ada Allah lain. Nah, itu keliru. Makanya jangan sampai Bapak Ibu karena kurang pemahaman di dalam beragama Islam ini, kita mudah terpengaruh sehingga kalimat Allah itu atau kata Allah itu bisa dinisbatkan kepada Nabi, bisa dinisbatkan kepada dewa-dewa, dan itu jadi keliru. Maka sekali lagi, Islam itu sebagai agama wahyu, satu-satunya agama yang berdasarkan wahyu adalah Islam. Kaitannya dengan nabi-nabi terdahulu, ada Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Yakub, Nabi Isa alaihissalam. Semua itu juga ad-dinnya satu, yaitu ad-din Islam. Apa benar Nabi Ibrahim itu agama membawa Islam? Apa benar Nabi Yakub yang dikenal dengan nama Islam itu membawa agamanya Islam, yang mengajarkan tauhid? Apa benar Nabi Musa juga membawa agama Islam? Apa benar Nabi Isa juga membawa agama Islam? Apa benar Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam? Semua para nabi membawa agama yang satu. Nah, salah satu ciri akidah Islam itu mengajarkan akidah tauhid. Salah satunya ayat tadi menjelaskan Allah tidak pernah mengutus Rasul sebelum kau wahai Muhammad, melainkan diwahyukan kepada Rasul itu untuk menyembah aku. Itu cirinya Islam itu mengajarkan akidah tauhid. Untuk membuktikan bahwa agama Islam itu agama yang dibawa oleh seluruh para nabi, silakan lihat surat 2 ayat 132 terus lanjutan ayatnya, ya. Sehingga kita umat muslim punya kewajiban ajak kembali yang sudah menyimpang ini agar kembali ke jalan tauhid. Nah, jadi ini tegaskan Bapak Ibu bahwa agama Islam agama yang bersumberkan wahyu Allah, yang kesuciannya sangat teruji. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, ya. Ibu lihat ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan datang dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini ditantang kepada orang-orang, kepada manusia yang tidak percaya kalau Quran sebagai kalam Allah. Pasti kalian akan temukan di dalamnya pertentangan yang banyak. Ini sudah dijelaskan, ya. Kalau Quran itu bukan kalam Allah, pasti akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Saya sudah kaji beberapa kitab suci di luar Quran ini. Banyak ayat-ayatnya saling bertentangan dengan berbagai macam versinya. Misalnya kitab Torah yang punya Yahudi, yang versi bahasa Inggris lain, yang versi bahasa Indonesia lain, yang bahasa Jepang lain, macam-macam. Tapi Quran dalam bahasa yang satu, yang sama. Tidak ada Quran bahasa Jawa, nggak ada Quran bahasa Minang, tidak ada Quran bahasa Batak. Quran adalah bahasanya bahasa Arab, dan Quran adalah kalam Allah. Nah, di sini ditantang, ya. Kalau masih ragu Quran ini bukan kalam Allah,
Kalau Quran bukan datang dari Allah, pasti kalian akan temukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi salah satu untuk menguji keabsahan kitab suci itu diantaranya adalah banyak pertentangan. Nah, ini yang pertama harus yakinkan ya bahwa Islam adalah agama yang berdasarkan wahyu. Yang kedua, agar akidah kita lurus dan tetap benar, Islam satu-satunya agama yang benar. Kira-kira dengan konsep yang sekarang dikembangkan bahwa semua agama itu sama benar, maka berdasarkan ayat ini Islam tidak sama. Jadi ketika Bapak Ibu berkeyakinan bahwa semua agama sama benar, sejak itu bisa keluar dari akidah Islam. Karena Allah menyatakan dalam ayat ini, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan mempertegasnya ada di surat Al-Imran juga ayat ke-85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sama sekali tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, jadi supaya kita tetap berakidah yang benar, ya, akidah yang lurus, ya, maka kita yakinkan untuk tetap berkeyakinan Islam satu-satunya agama yang benar. Yang ketiga, supaya tetap akidah kita lurus dan benar, Islam sebagai agama yang fitrah, konsisten mensucikan Tuhan secara uluhiyah, secara rububiyah maupun mulkiyah. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum, ya, ayat ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Nah, di sini dijelaskan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka yang dimaksud dengan fitrah Allah di sini maksudnya adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungannya. Maka kata Nabi, setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah kedua orang tuanya karena lingkungannya. Makanya sekarang berduyun-duyun di negara-negara barat itu orang masuk Islam, ya, di Rusia, di Eropa, di Amerika, bahkan di Australia. Kenapa? Karena fitrahnya, dia meyakini dalam fitrahnya itu ya kepada agama tauhid. Karena bingung juga, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Nah, itu yang mereka kebingungan. Makanya sekarang banyak yang orang masuk Islam. Apalagi kalau kita dakwahi, ya, kewajiban kita dakwahi ada mereka. Tidak boleh dicemooh, tapi didakwahi. Nah, yang keempat, supaya tetap kita berakidah yang lurus, yang benar, yakinkan Islam sebagai agama yang hak. Agama itu hanya dua, al-haq dengan al-batil. Jadi Islam bukan agama yang paling sempurna, tapi Islam agama satu-satunya yang benar. Bukan agama yang paling benar maksud saya. Kalau yang sempurna iya, Islam agama yang telah sempurna diutusnya Rasulullah SAW,
tapi Islam bukan agama yang paling benar. Kalau kita yakin Islam agama yang paling benar, berarti kita juga meyakini ada agama yang di bawah paling benar. Kalau agama di bawah paling benar, agama apa? Paling benar, benar, agak benar, apa lagi? Tidak benar. Nah, tapi Islam bukan paling benar, tapi satu-satunya yang benar. Jadi agama itu ada yang hak, ada yang batil. Agama yang dibawa, yang agama yang membawa manusia kepada kebenaran yang sejati hanyalah Islam. Silakan lihat di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu bertakwa. Jadi diingatkan di sini jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang itu akan menyesatkan kalian. Nah, di sini orang Yahudi tahu ayat ini. Bagaimana menyesatkan orang Islam itu harus dibikin jalan-jalan yang lain. Dibikinlah agama-agama tandingan, dibikinlah agama-agama baru, dibuatlah aliran-aliran menyimpang. Itu karena Yahudi tahu ayat ini. Caranya bagaimana supaya orang Islam menyimpang? Bikin ajaran. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ingin dapat duit yang banyak, dapat penghargaan terutama dari negara-negara barat itu, karena ada seorang profesor pengusung kesetaraan gender selalu dapat penghargaan, diantaranya karena dia berkeyakinan boleh kawin sesama jenis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat kucuran dana lewat LSM asing ini, bikin aliran sesat. Sekali-kali ngaku jadi Tuhan, viral sekarang. Contoh, ada namanya taklim makrifat. Pimpinannya namanya Jamroni dari Makassar. Supaya dia jadi populer, dia langsung lewat YouTube-nya, Allah itu manusia. Nah itu ya. Makanya orang-orang barat Bu sekarang banyak akhirnya masuk Islam, karena diantaranya dia lihat di dalam kitab sucinya itu, kok Tuhan tuh berjenis kelamin laki-laki. Maka kelompok feminis di negara barat, wah kita tidak adilin Tuhan ini. Ini kitab suci ini tidak adil. Masa Tuhan itu jenis kelamin laki-laki, lah kita perempuan, maka kita bikinlah Tuhan yang jenis kelaminnya perempuan. Makanya inilah istilah kesetaraan gender ya. Kemudian yang kelima, agar kita tetap akidah kita lurus, benar, dan selalu kuat dalam akidah tauhid ini, kita yakinkan Islam sebagai agama akal. Tapi bukan ngakal-ngakalin, tapi Islam itu insya Allah tidak bertentangan dengan akal sehat. Lihat di dalam surat Al-Imran ayat 191. Apa di dalam ayat ini? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi Allah menciptakan nyamuk tidak sia-sia. Ternyata nyamuk yang kecil ini Allah tidak sia-sia menciptakan. Muncullah pabrik obat nyamuk segala macam. Allah menciptakan tikus nggak sia-sia juga. Maka muncul apa? Macam-macam perangkap tikus dibuat, dijual ya,
jadi bisnis lagi. Jadi cukup rasional. Ada orang mempertanyakan, katanya orang Islam itu ternyata menyembah batu. Ini saya baca buku yang ditulis oleh Suradi bin Abraham. Di sini di tempatnya dulu, Jalan Proklamasi. Sekarang dekat kantor MUI sekarang. Ada juga videonya, rekamannya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku memanggilanmu ya Allah. Ternyata Allah itu Al-Hajarul Aswad. Kan namanya bagus, Al-Hajarul Aswad, batu hitam. Jadi dianggap orang Islam itu pergi haji ke Baitullah, ya ke Mekah ini, sholat menghadap kiblat. Di situ di Ka'bah itu ada Al-Hajarul Aswad, katanya menyembah batu hitam. Kalau dianggap orang Islam menyembah batu hitam, pernahkah Hajar Aswad dicuri? Bu, pernah tahu kalau pernah tahu? Apakah orang Islam kiblatnya arahnya ke situ lagi enggak? Ke arah Ka'bah enggak? Tetap. Karena kita bukan menyembah Hajarul Aswad. Apalagi kalau dituduh orang Islam menyembah Ka'bah. Lah bagaimana yang disembah? Kok pernah di atas Ka'bah orang mengumandangkan azan? Kok diinjak itu? Orang yang dibuat oleh mereka aja, orang di luar kita itu mempertuhankan yang dibuatnya, nggak diinjak, disembah, dicium-cium. Lah, kalau orang Islam dituduh menyembah Ka'bah, wah, Ka'bah sering dibersihkan, yang bersihkan Ka'bah ke atas naik nggak Pak? Kalau naik diinjak nggak? Loh, kok yang disembah diinjaknya? Nah, jadi ini tidak betul. Sebelum umat Islam dulu kiblatnya ke Baitul Al-Mukarramah, Masjidil Haram di sana, kemana kiblatnya dulu? Apakah orang Islam menyembah Masjidil Aqsa? Tidak. Nah, jadi ya ini ya. Jadi Islam agama akal, agama yang selaras dengan nilai-nilai akal dan ilmiah, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 191. Yang keenam, Islam sebagai agama yang samili, yang sempurna, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat keberapa? Ketiga, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi bagaimana kita harus tetap yakinkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang membimbing kehidupan secara komprehensif, ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi agama Islam itu agama yang samilah, yang samili, yang sempurna, ya. Karena sempurna agama Islam itu, maka bagi umat Islam tidak memerlukan tambahan ajaran dari luar Islam. Tidak perlu menambah-nambah dari agama lain, ya. Tidak perlu mengadopsi dari tradisi-tradisi agama lain. Sudah sempurna. Bukti kesempurnaannya ditutupnya kenabian oleh Nabi Muhammad SAW dan ditutupnya oleh kitab suci Al-Quran, juga kitab yang sempurna yang diterangkan dalam surat Al-An'am ayat ke-115. Fatammat kalimatu rabbik sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa samil alim. Telah sempurna firman Tuhanmu ini dengan benar dan adil, tidak ada yang bisa mengubahnya. Yang ketujuh, Islam sebagai agama tanfizi. Agama yang mengajarkan nilai-nilai yang bisa dilaksanakan. Ya, jadi ajaran Islam itu agama yang bisa dilaksanakan, Bu. Coba sekarang. Allah ciptakan manusia ini laki dan perempuan. Semua yang diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada malam, ada siang. Ada bumi, ada langit. Ternyata kalau lihat di Quran, jumlah ayat yang berbicara tentang langit dan bumi seimbang.
Contoh kita ini ibadah itu seimbang, Bu, ya. Makanya tidak boleh kita pokoknya yang penting nggak perlu lagi ngurusin dunia, yang penting akhirat saja. Nah, benar. Kita harus ada keseimbangan, ya. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sholat wajib berdiri kalau Bapak Ibu mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, dipaksa suruh berdiri, tidak bisa. Apalagi kalau pengajian yang sepuh-sepuh. Makanya di masjid itu sekarang harus disediakan kursi. Karena ada yang bapak-bapak kalau mau sholat berjamaah tidak bisa berdiri. Jangan dipaksa suruh berdiri. Begitu juga ibu-ibu. Ya, jadi ada keseimbangan, ya. Semua tidak ada yang dipaksakan. Sholat wajib berdiri. Kalau mampu berdiri, tidak mampu berdiri boleh duduk. Tidak mampu duduk boleh berbaring. Tidak mampu berbaring dengan bahasa isyarat. Nah, kalau ibu bapak sudah tidak bisa lagi bahasa isyarat, tinggal apa? Tinggal di salat. Nah, itu ya, jadi keseimbangan. Yang ke-8, supaya akidah kita tetap benar dan lurus, Islam itu sebagai agama tawazun. Yang di sini yaitu fisik, rohani, fikir, zikir, dunia akhirat. Jadi tadi ini ada kaitannya juga dengan keseimbangan tadi, ya. Makanya dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu juga lupakan sebagaimana kenikmatan dunia juga, ya. Jadi urusan dunia dengan akhirat itu jangan dipisah-pisah, dua-duanya harus dilaksanakan, ya. Jadi carilah urusan dunia, tapi juga jangan lupakan urusan akhirat. Jadi jangan akhirat doang. Pokoknya saya sudah tidak perlu lagi dunia, lalu bersemedia jadi gua. Nah, itu tidak benar. Atau juga lupakan urusan akhirat ini, pokoknya yang penting cari dunia. Makanya sekarang itu ada orang segala macam cara dihalalkan. Ini kesulitan di negeri kita sekarang ini. Kadang-kadang tidak ada contoh pemimpin yang menjadikan teladan itu. Padahal kita sudah ada contoh pemimpinan Rasulullah SAW. Ini kadang-kadang kita bicara ke kanan, tatunya ke kiri. Yang dipraktekannya ke kiri. Itu di jalan tol saja, Bu, sudah tidak apa. Kan jalur kanan itu jalur untuk apa? Untuk mendahului. Tapi ternyata yang kanan tuh kadang macet, makanya ambil jalur kiri, padahal jalur kiri yang terlarang. Nah, jadi yang kadang yang kiri. Jadi ini sering salah ini, ya. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan itu. Jadi keseimbangan urusan dunia akhirat ini, ya. Begitu juga zikir dan fikir, ya. Yang ke-9, Islam sebagai agama akhlak. Makanya Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah berkaitan dengan persoalan akhlak. Ini sudah tidak bermoral, ya. Sekarang banyak orang tuh, ya. Silahkan Bapak Ibu lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Dijelaskan di dalam ayat ini, ya. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Allah, ya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi agama yang bermisikan pembangunan moral, pembangunan akhlak. Makanya kalau ingin akhlaknya baik, jadikanlah agama kita ini dipraktikkan. Contohnya adalah Nabi. Ini sudah banyak orang meninggalkan akhlak, tidak lagi bermoral, ya. Coba aja narkoba yang luar biasa, judi merajalela, pelacuran merajalela, ini berat. Korupsi merajalela, makin berat lagi, ya. Yang ke-10, Islam sebagai agama nasihat. Agama yang bermetodekan bimbingan jiwa. Sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, ya, dengan hikmah. Ada yang menjelaskan dengan bijaksana. Bil hikmah itu dengan dalil, dengan hujah yang benar, dengan pelajaran yang baik. Kalau perlu berdialog dengan mereka pun dengan cara yang terbaik. Ini bagian daripada metode dalam dakwah ini, termasuk salah satunya ada metode dakwahnya lewat dialog, ya, berdiskusi. Berdiskusi harus dengan cara yang baik. Berdebat pun harus dengan cara yang terbaik, ya. Tidak boleh dengan cara yang kasar. Kalau kita, makanya kenapa kita dilarang oleh Allah mencaci maki Tuhan-Tuhan orang di luar Islam? Karena nanti mereka akan mencaci maki Allah karena tidak mengerti. Maka tidak boleh. Kita tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan orang-orang non-Muslim. Itu indahnya Islam itu. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghinakan agama orang lain. Tapi kalau ada orang yang belum lurus akidahnya, wajib kita berikan pemahaman yang benar. Tapi caranya harus dengan cara yang terbaik. Itu yang keberapa tadi? 10. Yang ke-11 ini yang terakhir, Islam sebagai agama rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam sebagai agama rahmah, agama yang berkarakter kedamaian, kebajikan dan rahmat bagi lingkungannya. Maka kita ini dengan memeluk Islam ini kita memberikan rahmat kepada tetangga-tetangga kita. Jangan ibu galak-galak sama tetangga, ya. Oh, saya malas dengan ibu itu tuh, galak banget. Kita tunjukkan Islam itu agama yang mengajarkan rahmat, ya. Agama yang rahmatan lil alamin. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ini beberapa poin ini, 11 poin agar kita tetap berakidah yang lurus, berakidah yang benar. Insya Allah dengan akidah yang lurus yang benar kita akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan pemikiran dan juga penyimpangan-penyimpangan akidah yang mengarah kepada murtadnya seseorang ini. Jadi saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita selalu berada dan selalu istiqomah di dalam agama Islam ini, sebagaimana pembahasan kita hari ini, agar kita menjadi umat yang senantiasa istiqomah, umat yang senantiasa akidahnya lurus, yaitu akidah tauhid yang diajarkan di dalam Islam ini. Jadi bagaimana menjaga akidah kita agar benar dan lurus? Maka tadi tanamkan paling tidak yang 11 poin itu harus yakinkan di dalam diri kita bahwa Islam memang agama yang satu-satunya yang benar di sisi Allah, yang tentunya bersyukur, ya, karena masih banyak orang yang belum mendapat hidayah Allah, ya, terutama berkaitan dengan agama Islam. Maka kita wajib untuk mengembangkan dakwah dengan cara yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, ya, berkaitan dengan pembahasan hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kesehatan. Barangkali Bapak dan Ibu, ini saja yang dapat kami sampaikan. Tentu semua yang benar datang dari Rasulnya, yang salah datang dari pribadi kami yang lemah. Mohon maaf lahir batin. Semoga selalu istiqomah di jalan Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.